Tahukah Anda, untuk membina tamadun bangsa sebuah negara harus mempunyai pendekatan secara menyeluruh. Bukan hanya membuat pendekatan secara skup ataupun secara kecil, namun harus melihat kepada pelbagai arah, pelbagai sudut, dan secara menyeluruh agar membina tamadun Indonesia itu lebih fokus kepada semua warga, guys. Juga bila memungkinkan bisa mengadakan pengabdian-pengabdian seperti pengobatan gratis yang sebab kalau orang tersenyum saya juga ikut senang. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang belum hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul Kisah Perwira Keturunan Tionghoa pilih mengabdi jadi doktor militer, semua di sini diperlakukan sama. Apa di sebalik cerita ini, guys? Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Harian Surya. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Harian Surya dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membeda. Tanpa basa-basi, guys, ayo simak video ini. Saya juga akan berusaha mengenyam ilmu sedalam-dalamnya lebih Jenderal lagi Andika untuk dibaktikan kepada masyarakat. Perkasa. Dan juga bila memungkinkan bisa mengadakan pengabdian-pengabdian seperti pengobatan gratis yang sebab kalau orang tersenyum saya juga ikut senang. Mereka menjadi dokter juga suatu keajaiban dan sekarang bisa masuk di TNI, lebih keajaiban lagi. Wow. Nama saya Jerry Alvanto, saya lahir di Pontianak tahun 1966, 2 Februari. Perkenalkan, saya Erna Chandra, sama lahir di Pontianak juga, tanggal 30 September 1971. Waktu saya sekolah SD, kita pergi sekolah kan pakai sendal jepit. Itu udah bagus, karena kalau kita bekerja, waktu SD pun udah bantu-bantu di kebun, di pertanian, ya kaki ayam, tidak pakai sendal. Jadi waktu sekolah, yang bangun sekolah papa saya, karena di kampung tidak ada sekolah. Papa saya bangun SD, padahal papa saya buta huruf. Jadi bangun SD negeri sejak tahun 71 kayaknya. Jadi dari kecil saya sudah tularkan sama anak-anak. Patriotisme ini mungkin menular ke mereka dari kecil. Handoyo baru lulus dokter kemarin dari Universitas Katolik Atmajaya. Ya, saya sama Afet itu saudara kembar, jadi dia kakak, saya adiknya. Biasa kalau di keluarga Chinese kan saya panggilnya Koko, dia Koko, saya dedeknya gitu. Tapi karena beda 5 menit gitu, jadi males manggil Koko, manggilnya Fred, kadang Fred begitu. Kembaran saya, kembar. waktu saya mendaftar dia belum keluar surat lulusnya karena beda kampus. Jadi terkendala karena ada COVID, jadi masuk antrian, jadi lulusnya tertunda. Oh gitu, kembar. Kembar betul duluan 5 menit ya? Kesamaan ketuker ya, pasti barang sering ketuker ya. Tapi yang paling sering sih dulu pas kita kecil, karena waktu itu kehidupan juga ekonomi masih belum terlalu baik, kita sering rebutan barang gitu. Jadi kita beli makanan kan dibagi dua, terus wah ini makanan kurang sedikit, wah bagi sini, bagi situ gitu. Jadi suka berantem lah anak kecil. Orang sering salah itu ya? Ketukar. Alfred atau ketukar gitu tuh? Ada beberapa ya. Misalnya teman-teman Alfred melihat saya gitu kan, dikira Alfred. Saya kan nggak kenal gitu. Dibilangnya sombong lu, sombong gitu kan. Dikiranya sombong, padahal mah kan nggak kenal gitu. Bahkan dulu mama saya sendiri salah panggil saya. Karena waktu itu kan saya lagi olahraga, ngurusin badan, saya kurus. Dulu saya sama Afet, saya lebih gemuk sedikit. Saya lebih gemuk 2-3 kilo. Saya turun banyak, dikira Alfred pas di rumah waktu itu, waktu kuliah. Oh gitu ya.
Ya, pikiran tuh dewasa, sudah dewasa. Waktu adiknya mengutarakan bahwa dia akan jadi dokter, dia sebenarnya juga pengen jadi dokter. Cuma dia nggak mau ngomong gitu. Akhirnya kita suruh adiknya yang tanya. Ternyata sama, mau jadi dokter juga. Akhirnya kita bicara, bagaimana mah kalau dedek udah jadi dokter, adiknya udah jadi dokter kan biayanya cukup berat. Kalau saya masuk lagi, kira-kira orang tua gimana kesanggupannya? Cukup nggak? Cukup nggak gitu. Pada saat kecil dia sudah bisa berpikiran seperti itu gitu loh. Memang anaknya cenderung sistem ya, orangnya berpikiran sistem, disiplin, goal oriented, dan fokus. Karena dulu dari orang tua saya, kakeknya itu merantau dari Tiongkok ke sini. Nah, lalu bisa diterima sebagai warga negara Indonesia. Selain itu juga negara Indonesia ini memberikan orang-orang Tionghoa ini kesempatan yang sama untuk berkembang. Dari kakek saya yang awalnya petani, lalu ayah saya dan ibu saya bisa, karena usaha dan kerja kerasnya bisa sampai sarjana, lalu menurut saya itu sudah bantuan besar dari negara buat saya. Orang tua kita tuh selalu menekankan gitu. Orang tua tuh sering bilang begini, kamu lahir dari Indonesia, ini si kamu Alvin, makan si Indonesia, Alfred. minum minuman Indonesia. Walaupun kamu orang keturunan Tionghoa, tapi kamu sudah warga negara Indonesia. Jadi kamu harus mengabdikan diri ke Indonesia. Demikianlah video daripada channel Harian Surya guys. Kalau kita dalam video ini merupakan seorang warga Tionghoa, yaitu Alfred. Alfred merupakan anak daripada Jerry dan juga Erna daripada Pontianak, dan saudara kembarnya saudara Alvin. Hanya berkata, daripada tahun 71, mereka berusaha keras sedang mungkin untuk membangun sekolah, yaitu sekolah SD di waktu itu. Dan waktu itu kehidupan sangat daif, sangat susah. Namun mereka berusaha keras sebaik mungkin untuk membina kehidupan pada waktu itu. Hasil daripada pengorbanan mereka pada waktu dahulu, maka kehidupan semakin lama semakin bertambah bagus. Ekoran daripada itu, saudara kembar ini, walaupun kembarnya kata Alvin, dia jadi koko karena dia lambat lahir 5 menit ya. Dan kata daripada Alfred, dia begitu bersemangat untuk berkhidmat untuk masyarakat dengan memberikan perawatan secara gratis. Itu antara kata-katanya. Dan dia sangat bersemangat untuk mengabdikan diri kepada negara. Samping itu, walaupun Jerry dan juga Erna, ibu bapak kepada Alfred, adalah warga Tionghoa, keturunan Tionghoa, dan mereka sangat patriotis kepada tanah air Indonesia guys. Dan mereka bukan hanya untuk diri mereka patriotis itu, malahan mereka salur kepada anak mereka bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung guys. Maksudnya di mana kita berada, disitulah kita mengabdikan diri. Itu kata-kata daripada seorang Tionghoa, dan memberi didikan sepenuhnya kepada anaknya agar terus berkhidmat kepada di mana dia dilahirkan guys. Dan itu sebagai tanda ucapan mereka kepada Indonesia karena mereka diterima sebagai warga negara Indonesia guys. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa warga Tionghoa di Indonesia patriotisnya sungguh luar biasa, dan ini menjadikan mereka sangat senang dan juga sangat suka berada di Indonesia. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.